kembali lagi di channel The Everyday Trade. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat menonton. Hari ini saya akan sharing beberapa analisa saya mengenai saham-saham yang menarik untuk diperdagangkan minggu depan. Yang pertama ada TOWR. Di sini TOWR terlihat dia setelah melakukan cup and handle, ada pola cup and handle di sini, lalu dia breakout, sempat konsolidasi, lalu akhirnya rally atau sangat impulsif ya, 26 Juli sampai seharga 1600-an dia ada aksi taking profit sampai turun hingga area neckline-nya. Jadi dia tertahan di area 1270. Jadi di sini untuk teman-teman yang suka swing trade ini cukup menarik ya, dia mantul di area neckline-nya. Jadi buat teman-teman yang tertarik masuk di TOWR bisa beli atau tunggu sekitar harga 1270. Atau kalau teman-teman yang mau HK besok bisa beli di 1300, tapi tetap berhati-hati kalau dia malah kembali melanjutkan penurunannya seperti ini. Dia sempat mantul hijau lalu doji lalu malah melanjutkan penurunannya. Jadi angka 1270 ini angka penting ya, bisa jadikan angka untuk beli atau bisa untuk jika dia tembus ke bawah 1270 bisa untuk cut loss terlebih dahulu. Untuk target pertama ada di resisten sebelumnya 1330, lalu kalau dia melanjutkan kenaikannya ada di 1375. Jadi yang pertama di 1330, lalu yang kedua jadi 1375. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke bawah, tapi sudah tidak setajam kemarin ya, sudah sempat ada sedikit miringan karena juga ada beberapa candle hijau di antara banyaknya candle merah ini. Juga dalam price action-nya dia ada di area support neckline-nya. Ini cukup kuat ya, jadi bilang support neckline karena sebelumnya menjadi resisten pola cup and handle. Ya sempat konsolidasi naik, nah teman-teman bisa beli di area supportnya. Jadi begitu untuk TOWR. Selanjutnya ada AMRT. Ini menarik ya, kalau kita melihat dari polanya ada broadening wedge. Jadi polanya seperti toa, dia makin membesar dan setiap dia menyentuh resisten trendline-nya di area sini dia mantul ke bawah. Kalau setiap dia menyentuh area supportnya dia langsung mantul ke atas. Jadi teman-teman bisa beli di yang tertarik ya MRT bisa beli di sekitar harga 1240-an 1240 sampai 1270. Ini masih oke, masih di area supportnya. Untuk cut loss-nya tentu saja kalau dia tembus ke bawah dari support trendnya ya. Jadi teman-teman bisa digambar sendiri di trading view-nya atau di chart AMRT-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa menggambar garis trendline. Nah, kalau dia tembus dari trendline ini perlu dibatasi dulu, berhati-hati karena kalau dia tembus dari ini, dari support trendline-nya, maka yang bisa menopang ya cuman support horizontalnya seperti sini 1185 sempat menjadi support, ini juga bisa digunakan untuk menjadi support selanjutnya. Tapi kalau ini masih tertembus lagi ya ada di 1100 dari awal dia menjadi support di sini. Jadi begitu untuk targetnya. Yang pertama bisa ada di target terdekat 1345. Ini masih oke.
lalu selanjutnya sekitar harga 1450. Untuk MACD nya memang dia masih mengarah ke bawah karena ya dari beberapa hari kemarin IHSG juga tertarik ke bawah, AMRT pun sampai ARB ya. Jadi begitu, bisa beli di area support trendline-nya ini. Harap berhati-hati kalau dia tembus ke bawah dari support trendline-nya. Target pertama 1350, target kedua 1450. Jadi sekian untuk AMRT. Untuk saham yang ketiga di sini ada Inco. Teman-teman bisa perhatikan ya, Inco sempat membuat double bottom, akan tetapi belum confirm jebol karena juga adanya berita tentang Elon Musk. Waktu beberapa bulan kemarin dia sempat rally naik, lalu sekitar bulan Maret, Februari, Maret, April berita tentang Elon Musk tidak jadi investasi di Indonesia, makin gempar, lalu dia turun, berusaha naik menembus 5.500, mantul ke bawah, berusaha lagi, tapi malah sideways. Jadi ini pola yang belum terkonfirm jebol kan, tapi teman-teman kalau perhatikan di sini ya, kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah, teman-teman bisa perhatikan setiap dia menyentuh angka 0,5 nya ini menjadi area resisten, dia mantul lagi, lalu sempat sideways, dia sampai di sini ke angka 0,618 menjadi support, mantul ke atas tidak kuat, jebol ke bawah ke area 0786 nya. Jadi teman-teman bisa perhatikan karena ini masih berada di area supportnya, sebelumnya dia mantul juga, di sini ada support di sekitar 4850 ya. Dia menjadi resisten di antara double bottomnya, ada resisten di sini, resisten kecil. Nah di sini dia sempat mantul ke atas lalu ke supportnya lagi. Nah bagi teman-teman yang tertarik beli di sekitar harga 4.800 atau 4.900an, target pertamanya ada di 5.240. Target pertamanya, untuk target keduanya ada di 5.620. Nah bagi teman-teman yang beli di sekitar harga 4.900 ya, kalau kurang yakin dengan target segini, mungkin bisa di bawahnya sedikit. Jadi misal 4240 ya, teman-teman bisa open sell di 4230 atau 4220. Untuk target penurunannya sendiri, kalau dia jebol di 4450, ini merupakan support beberapa kali ya, ini bisa dianggap support kuat. Kalau dia masih jebol ke bawah, ini lebih baik cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau buat teman-teman ini masih terlalu jauh dari 4.900 ke 4.400, teman-teman bisa batasi dulu kalau dia tembus dari 4.660. Ini sebelumnya dia menjadi resisten, menjadi support. Jadi sekitar harga 4.660 ini bisa menjadikan batasan dulu buat teman-teman cut loss. Untuk MACD-nya sendiri ya masih sideways ya. Dia setelah membentuk pola double bottom, tidak kuat tembus ke atas, dia malah sideways, malah cenderung ke bawah. Tapi di saat ini price action-nya dia sedang ada di area supportnya. MACD-nya ya masih sideways. Ini masih menarik buat entry sekitar harga ini. Targetnya ada di 5.240. Sekitar harga ini teman-teman bisa taking profit dulu sebagian. Jadi begitu untuk Inco. Jangan lupa
taking profit tidak harus tepat di 5240. Teman-teman bisa mulai open sell dari 5150. Jadi area ini, area yang tadinya support dan menjadi resist, jadi area ini teman-teman bisa taking profit. Jadi begitu untuk info. Selanjutnya ada TINS. Ya, ini saham timah. Memang dia sedang ada di channel downtrendnya ya. Setiap menyentuh harga ini mantul. Setiap harga menyentuh support trend lainnya dia mantul. Lalu ini mantul lagi sekitar harga ini. Nah, kenapa saya mereka menganalisa dan sharing tentang TINS? Jadi kalau teman-teman perhatikan di harga 1635 ini ada resisten. Ya, sempat mantul dari sini, tembus, lalu sini beberapa kali menjadi resisten, lalu dia tembus pun dengan volume yang tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Lalu di awal Juni sempat menjadi resisten juga, menjadi support. Nah, dia mengalami penurunan, jebol dan mengalami penurunan. Bagi teman-teman yang suka swing trade, teman-teman bisa tunggu di area support trendnya ya, bisa di sekitar harga 1300, bisa di 1290. Jadi area sekitar support ini bisa menarik buat teman-teman yang suka swing trade. Jadi beli di area support, nanti jual di area resisten terdekat terlebih dahulu. Untuk target kenaikannya, kalau teman-teman dapat harga di sekitar 1300 dan memang harganya mengarah ke bawah, lalu teman-teman dapat di harga ini, target pertama ada di 1480. Jadi ini masih oke untuk menjadi target pertama ya. 1475 masih oke. Jadi tunggu dia mantul naik ke atas dulu. Tapi kalau teman-teman yang tidak kuat menunggu terlalu lama, bisa jual di support sebelumnya ya. Jadi ada support. Nah, dia dari support, lalu ini jebol tapi tertahan support trendnya, lalu naik, lalu sempat turun lagi dan mantul di supportnya lagi 1420. Ini menjadi support dan ini sempat menjadi support lagi. Nah, bagi teman-teman yang jika TINS melanjutkan penurunannya, bisa spek buy di 1300-an lalu jual di 1420. Ini menarik buat teman-teman yang suka swing trade. Apabila dia malah sampai di 1300 lalu melanjutkan penurunannya, selama dia masih ada di area support trendnya atau sideway, teman-teman bisa keep dulu. Tapi apabila dia jebol ke bawah dengan volume yang tinggi, lebih baik teman-teman cut loss. Jadi begitu untuk TINS, bisa diperhatikan untuk support trendnya dan target pertama di 1400-an. Untuk MACD-nya masih mengarah ke bawah ya, karena memang dia setelah terkena resisten trennya lalu dia cenderung ke bawah, berusaha menjemput support trennya. Jadi teman-teman bisa tunggu di harga 1300-an. Jadi begitu untuk TINS. Untuk saham kelima ada Antam. Antam merupakan salah satu saham favorit saya secara pribadi ya, karena pergerakannya cukup menarik. Bisa dilihat teman-teman, setelah dia rally yang cukup panjang dari 700, dia rally sangat tinggi ke harga 3000, dia tidak kuat, turun. Nah, teman perhatikan angka 2210 atau sekitar harga ini 2220 yang saya garis biru ini. Nah, teman-teman perhatikan, dia menyentuh harga-harga ini, dia mantul, dia sideway di sini, lalu breakout, tapi dia terkena resisten trendline-nya. Dia di sini membentuk resisten trendline, lalu dia ke area 2200 lagi, mantul ke atas, terkena resisten trendline, lalu ke bawah lagi menjemput supportnya 2200 sideway, lalu naik
jebol dengan volume yang tinggi dibandingkan sebelumnya. Saat jebol ini memiliki volume yang tinggi, lalu dia naik, lalu malah turun lagi, berusaha naik lagi, turun lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saat ini dia berada di support, dua support bersamaan ya, sangat menarik. Support trendline dia terkena, lalu support horizontalnya berkali-kali menahan penurunan, dia juga sedang ada di situ. Jadi angka 222 ini cukup menarik. Dia saat ada di harga ini dia mantul. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Antam bisa beli di sekitar harga 2200 sampai 2300, ini masih menarik ya. Saya perhatikan resisten trendline-nya ini satu kali menjadi resisten, dua kali, tiga kali, lalu jebol, lalu menjadi support. Jadi apapun yang menjadi resisten sebelumnya, kalau jebol yaitu menjadi supportnya. Bisa dilihat di area ini dia mantul, lalu turun lagi, lalu mantul. Jadi untuk minggu depan ini bisa menjadi saham yang menarik karena dia sedang berada di dua supportnya, support trend dengan dan support horizontalnya. Untuk target kenaikan pertama ada di 2420. Asalkan dia bisa tembus dari harga ini, target selanjutnya ada di area konsolidasinya sekitar harga 2600, ini masih oke. Untuk target kedua, untuk cut lossnya apabila dia tembus dari harga 222 lalu di area 2100, ini teman-teman bisa dibatasi dulu kalau yang tidak kuat. Tapi kalau teman-teman masih yakin dengan Antam, bisa average buy di 2100 karena harga 2100 ini menjadi support keduanya yang menopang dari penurunan harga 2200. Jadi support pertama di 2200, kalau dia jebol 2200, beberapa kali ada backingan supportnya. Ini support keduanya 2100 ya. Jadi lihat dia jebol dari, dia tutup di support pertamanya, lalu dari support keduanya di 2100 dia mantul. Ini juga dia jebol dari support 2200, saat terkena support 2100 dia mantul dari support area 2100. Jadi teman-teman yang tertarik dengan Antam bisa beli di sekitar harga 2200, 2300 masih oke. Apabila dia turun, kalau saya pribadi saya akan average down, jadi menambah muatan di sekitar harga 2100. Apabila 2100 masih jebol ke bawah, lebih baik cut loss terlebih dahulu ya. Jadi begitu untuk Antam. Untuk MACD-nya sendiri, MACD-nya dia masih mengarah ke bawah, belum ada tanda-tanda breakout atau golden cross. Tapi untuk price action-nya sangat menarik karena ya ini sedang berada di support yang bisa dibilang kuat ya, karena dua sekaligus. Jadi sekian untuk Antam. Yang keenam ada Medco. Medco memang dari bulan pertengahan Juni kemarin ada channel downtrendnya sangat jelas. Channel downtrendnya dia sangat-sangat bearish. Tetapi kalau teman perhatikan dari historinya, dia memiliki resisten di harga sekitar 446. Dia di sini menjadi resisten, lalu dia jebol dengan volume yang tinggi ya. Ini jebol dengan volume yang tinggi, lalu dia ada aksi taking profit, lalu dia naik lagi dan konsolidasi di bulan akhir Agustus sampai awal September. Dia konsolidasi lalu jebol ke bawah, dia berusaha menembus lagi dari resistennya, tidak bisa, malah melakukan penurunan. Lalu dia ada lengkungan di sini, dia sideways, lalu akhirnya menemukan rally-nya,
dari harga 400 ke harga 700, ya cukup menarik. Nah, bagi teman-teman bisa diperhatikan sekarang ini harga dari Medco ada di sekitar harga 446, ya closing kemarin di 450, jadi masih di area supportnya. Bagi teman-teman yang tertarik suka dengan spek buy, ya bisa spek buy di sekitar harga ini 450, masih oke. Untuk membatasi cut lossnya ada di 430. Ini lebih baik di cut loss dulu karena dari trennya sendiri kurang baik. Apabila teman-teman yang tidak suka untuk beli sekarang di harga 450, ya teman-teman bisa tunggu kalau dia melanjutkan penurunannya di support trennya, ya. Karena di sini juga terlihat jelas ada support trennya. Bagi teman-teman yang suka swing trade, ya bisa beli di sekitar harga supportnya. Tapi kalau teman-teman yang suka spek buy, coba-coba beli, bisa beli di sekitar harga 450. Cut lossnya kalau dia jebol 430 bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk target pertamanya ada di 482. Untuk sampai ke sini dulu sudah bagus karena dia perlu menjebol dari resisten trennya. Kalau dia bisa menjebol resisten trennya dan dia mencapai target ini, kemungkinan dia akan sideways sesaat atau sideways dulu, baru akhirnya dia bisa naik atau rally. Jadi karena sangat jarang ada saham yang dari bearish begini bisa tiba-tiba rally, kemungkinan dia akan sideways dulu, lalu kalau ada berita-berita bagus, ada katalis yang bisa meningkatkan cash flow ke sektor seperti Medco ini, ya dia bisa rally. Tapi tetap ingat, tidak semua yang saham yang setelah melakukan bearish trennya langsung sideways dan dia bakal rally, tidak seperti itu ya. Jadi tetap dilihat price actionnya, dilihat chartnya untuk kedepannya, apakah rally-nya itu apakah sideways-nya itu bisa menarik untuk kita masuk. Jadi untuk sekarang dilihat dari price action yang sekarang dulu, ini bisa menarik. Untuk MACD-nya sendiri dia masih sideways ya, belum ada yang berarti dia kemarin mau ada dead cross, tapi dia mantul karena di sini juga candle hijau, volumenya juga besar, jadi kemungkinan MACD-nya masih aman. Jadi begitu untuk Medco. Selanjutnya ada JPFA. JPFA ini ya kita tahu ya produknya apa saja. Ya, untuk JPFA ini kalau kita perhatikan di angka 1615 ini cukup menarik. Kenapa? Karena tadinya ini angka menjadi resisten. Bisa dilihat jadi area resisten, lalu di sini menjadi support, dan saat ini harganya closing di 1615, jadi tepat di 1615. Untuk support keduanya ada di 1550. Menjadi support satu kali, di sini juga mantul 1550, di sini juga menjadi support, di sini menjadi resisten. Ya, ini menarik buat teman-teman yang mau masuk. Skenario tetap sama, masuk di harga sekitar 1600, lalu melihat perkembangannya. Kalau dia sampai di harga 1700, taking profit sebagian. Untuk target keduanya ada di 1810, ini masih oke. Lalu apabila dalam perjalanannya dia malah turun, melanjutkan penurunannya, teman-teman sudah beli di harga 1600-an, kalau dia jebol harga 1550, dia jebol ke bawah, ya teman-teman bisa cut loss terlebih dahulu. Untuk MACD-nya sendiri masih mengarah ke atas ya, masih oke. Untuk jangka pendeknya Java masih bagus buat teman-teman yang tertarik.
Bisa dilihat seperti yang contohkan Medco tadi, kalau Medco ini turun, setidaknya dia perlu konsolidasi dulu kalau dia ingin naik, ya. Seperti Java ini dia turun, lalu dia konsolidasi. Nah, ini penentuannya apakah dia akan naik atau turun, ya kita bisa beli di area konsolidasinya. Kalau dia breakout, ya kita bisa taking profit atau malah tambah muatan. Tapi apabila dia melanjutkan penurunannya, ya kita setidaknya kita tahu di harga berapa kita akan cut loss. Jadi begitu, trading itu tidak selalu profit ya, tetap ada lossnya atau tetap ada ruginya. Tapi setidaknya sebagai trader kita tahu kapan kita harus cut loss. Jadi begitu saham-saham yang saya analisa untuk minggu depan. Setidaknya untuk Senin ini masih menarik buat teman-teman yang mau masuk, bisa dipelajari lagi, bisa dicoba-coba lagi tentang chartnya. Dan ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sebagai referensi, sebagai tambah-tambahan untuk pilihan teman-teman. Mungkin yang sedang bingung mau menganalisa apa, ya bisa sama-sama belajar kita. Jadi begitu, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada teman-teman yang suka dengan analisa saya, bisa klik like atau komentar. Jika ada saran yang perlu disampaikan, misal tentang saham-saham apa yang ingin dianalisa untuk besok Senin, bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih.